Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis bagian pertama, yaitu tentang arus listrik dan rangkaian listrik. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep arus listrik. 2. Membedakan rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. 3. Menerapkan konsep hambatan penghantar listrik. Dan 4. Menerapkan rangkaian seri dan paralel dikaitkan dengan kuat arus dan beda potensial. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas konsep arus listrik. Perhatikan gambar ini. Mengapa lampu yang dihubungkan penghantar ke baterai bisa menyala? Marilah kita bahas tentang konsep arus listrik dengan melihat gambar pertama dan gambar kedua pada slide ini. Gambar pertama menunjukkan arah aliran arus listrik dari kutub positif melalui penghantar, melalui lampu dan kembali ke kutub negatif. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar aliran elektron dari kutub negatif melalui penghantar, melalui lampu dan menuju ke kutub positif. Arah aliran elektron ini berlawanan dengan arah aliran arus listrik. Karena pada dasarnya elektron adalah partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif. Dengan demikian, arah aliran listrik pada suatu rangkaian adalah aliran elektron dari kutub negatif baterai atau katoda dan kembali lagi ke kutub positif baterai atau anoda. Jadi, arah aliran elektron adalah dari arah negatif ke arah positif. Sedangkan aliran elektron dari arah negatif ke arah positif ini menimbulkan aliran arus listrik dari arah kutub positif menuju ke kutub negatif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Jadi, kuat arus listrik itu dapat dihitung dengan rumus I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya kolom, dan T waktu satuannya detik. Pada rangkaian listrik tertutup, pembawa muatan listrik adalah elektron sehingga besarnya muatan ditentukan oleh jumlah elektron. Hal ini dapat kita hitung dengan rumus Q sama dengan NE sehingga I sama dengan NE per T. Mengapa I sama dengan NE per T? Coba kita lihat rumus yang pertama tadi, I sama dengan Q per T. Apabila Q sama dengan NE, maka I sama dengan NE per T. I adalah arus listrik satuannya ampere, N jumlah muatan listrik, E muatan elektron satuannya kolom, dan T waktu satuannya detik. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mencoba berpikir kritis untuk menyelesaikan soal berikut ini. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada sel saraf selama 0,1 detik. Berapakah besar muatan dan jumlah elektron yang berpindah pada sel saraf tersebut? Diketahui I sama dengan 5 mA atau 0,005 ampere, T sama dengan 0,1 sekon, E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ditanyakan besar muatan dan jumlah elektron yang berpindah pada sel saraf tersebut. Marilah kita jawab soal ini bahwa besar muatan listrik adalah I sama dengan Q per T. Rumus ini bisa kita turunkan menjadi I sama dengan I kali T sama dengan 0,005 kali 0,1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Banyaknya elektron yang mengalir pada sel saraf dapat dihitung dari rumus I sama dengan NE per T. Rumus ini bisa diturunkan menjadi N sama dengan IT per E, yaitu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 3,125 kali 10 pangkat 15 elektron. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita melanjutkan membahas masalah rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Gambar yang pertama menunjukkan rangkaian listrik terbuka karena penghantarnya ini tidak tersambung. Sedangkan gambar yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup karena penghantarnya ini tersambung mulai dari sumber arus listrik sampai dengan lampu dan kembali ke sumber arus listrik berikutnya. Nah,
Mengenai konsep hambatan penghantar listrik, bisa kita lihat rumus tentang R sama dengan rho L per A, dengan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, rho hambatan jenis dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, dan A luas penampang dengan satuan meter persegi. Ini adalah daftar dari hambatan jenis berbagai jenis bahan. Misalnya kuarsa, hambatan jenisnya adalah 1 kali 10 pangkat 18 ohm meter, mika 2 kali 10 pangkat 15 ohm meter, dan seterusnya. Marilah kita berpikir kritis untuk membahas soal berikut ini, yaitu soal tentang menghitung hambatan kawat. Suatu kawat nikelin dengan hambat jenis 0,42 ohm mm persegi per meter, panjangnya 100 meter, dengan diameter kawat adalah 3 mm persegi. Hitunglah nilai hambatan kawat tersebut. Diketahui di sini rho adalah 0,42 ohm mm persegi per meter, L adalah 100 meter, dan A-nya adalah 2 mm persegi. Ditanyakan R atau hambatan kawat tersebut. Marilah kita jawab menggunakan rumus R sama dengan rho L per A, sehingga R sama dengan 0,42 ohm mm persegi per meter kali 100 meter per 3 mm persegi. Secara matematis, maka milimeter yang atas dan bawah ini bisa dicoret, dan meter yang pertama dan kedua juga bisa dicoret. Sehingga R sama dengan 42 per 3 ohm. Hasilnya adalah 14 ohm. Sehingga nilai hambatan kawat tersebut kesimpulannya adalah 14 ohm. Bagaimanakah mengenai rangkaian seri dan paralel bila dikaitkan dengan kuat arus dan beda potensial? Berikut adalah gambar rangkaian seri, paralel, dan gabungan. Rangkaian seri ditunjukkan dengan pemasangan hambatan atau komponen listrik secara berurutan dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan paralel disusun hambatan atau komponen listrik itu secara bertingkat, sehingga di sini disatukan satu titik ke arah positif dan titik yang lainnya ke arah negatif. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah gabungan dari rangkaian paralel dan seri. Bagaimana cara menghitung hambatan total pada rangkaian seri? Pada rangkaian seri kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Coba lihat gambar berikut ini. Pada rangkaian ini, arus yang mengalir pada rangkaian pada setiap titik itu nilainya sama. Tetapi apabila berbeda hambatan yang dilewati, maka tegangannya menjadi berbeda. Coba kita lihat rumus yang berlaku pada rangkaian ini. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya, maka tegangan 1 tidak sama dengan tegangan 2 dan tidak sama dengan tegangan 3 dan seterusnya, tergantung dari nilai hambatan yang terdapat di setiap titik tersebut. Sehingga tegangan total itu adalah jumlah dari tegangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena tegangan seri itu dihitung dari I seri kali R seri, maka sama dengan I1 R1 ditambah I2 R2 ditambah I3 R3 dan seterusnya, karena I seri itu setiap titiknya nilainya sama, maka R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kesimpulannya, untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri, kita tinggal menghitung R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Bagaimana cara menghitung hambatan total pada rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda-beda. Coba lihat gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian paralel. Karena tegangan 1 sama dengan tegangan 2, sama dengan tegangan 3, dan seterusnya, dan I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3, dan seterusnya, maka I paralel itu sama dengan I1 ditambah I2 dan seterusnya. Sehingga rumusnya adalah I paralel adalah V paralel dibagi R paralel, sehingga sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 dan seterusnya,
Karena V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya, maka 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menghitung hambatan total, kuat arus, dan tegangan pada rangkaian listrik. Kita perlu berpikir kritis untuk membahas masalah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sumber tegangan dihubungkan dengan R1, R2 disusun paralel, dihubungkan dengan R3. Kemudian di sini ada titik A dan titik B. Kemudian ada arus yang mengalir pada rangkaian ini. Apabila R1 sama dengan 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm, dan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere, hitunglah tegangan listrik pada rangkaian tersebut. Baiklah, kita bahas penyelesaian soal ini. Diketahui kita hitung dulu nilai R pada rangkaian paralel ini, sehingga 1/Rp sama dengan 1/3 ditambah 1/6, hasilnya adalah 2 plus 1/6 sama dengan 3/6, sehingga nilai R pada rangkaian paralel ini adalah Rp sama dengan 6/3 yaitu 2 ohm. Nah, hasil R paralel ini seri dengan R yang ketiga, sehingga R seri tinggal kita tambahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm, sehingga R total pada rangkaian ini adalah 6 ohm. Sedangkan pada rangkaian sudah diketahui arusnya atau I sama dengan 2 ampere, ditanyakan V atau tegangan rangkaian listrik tersebut. Jawab, V sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 6 yaitu 12 volt. Jadi kesimpulannya tegangan listrik pada rangkaian tersebut adalah 12 volt. Sekian, sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.